Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemuda di Semarang, Jawa Tengah menjadi korban meninggal dunia akibat tabrak lari oleh pengendara sepeda motor sport. Dan diketahui pelaku yang menabrak ini masih berusia 15 tahun. Tabrakan terjadi pada 8 Maret di Jalan Berumbungan, Semarang. Korban atas nama Vito Raditya Sastra Negara meninggal dunia pada 20 Maret lalu setelah mengalami koma selama hampir 2 pekan. Pihak keluarga korban juga telah merilis video detik-detik Vito ditabrak hingga terpental. Akibatnya Vito harus menjalani perawatan medis di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala hingga retak pada tengkorak dan pendarahan di batang otak dan juga bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Kita turut berduka atas insiden atau musibah ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pun juga dari pelaku tentu juga mengalami kondisi serupa, dalam artian mengalami luka-luka juga ya. Semoga juga segera dipulihkan untuk mengungkap. Nah, untuk membantulah bisa dikatakan ada itikat baik dari pelaku dan juga keluarganya untuk membantu mengungkap peristiwa yang menjadi perhatian publik ini. Iya, tapi kemudian jika pertanyaan adalah sudah sejauh apa itu dia. Proses hukum yang bersangkutan, kita akan coba dalami hal ini bersama dengan keluarga korban. Ada Bu Fenita Susilo dan juga sudah terhubung bersama kami ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Fenita, Pak Bambang. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Feni, Pak Bambang. Pak Sari, Mbak Selamat Maria. pagi. Ya. Waalaikumsalam. Ya, kita amat menyayangkan Pak Bambang, Bu Feni, karena dalam pertemuan diskusi pagi ini kita sedianya juga ingin sekali melibatkan pihak dari kepolisian yang memang menangani peristiwa ini atau kasus ini begitu. Tapi informasi dari rekan kami di Semarang disebutkan sejumlah pihak petugas, terutama mungkin dari Lantas ya, yang menangani kasus ini belum bisa bergabung, belum bisa ikut berdiskusi bersama kita pada pagi hari ini. Semoga dengan tayangan ini mengetuk perhatian dari pihak kepolisian untuk segera menghubungi kami ya. Dan juga karena kami ingin tentu melihat sejauh apa proses hukum yang sudah berlangsung mengenai korban Vito ini. Jadi kita coba akan gali terlebih dahulu. Kami ingin menyapa Mbak Fenita. Mbak Fenita, tentu sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya keponakan Mbak Fenita, Vito Raditya, yang dinyatakan meninggal dunia usai menjalani koma selama 2 minggu terakhir pada hari Senin kemarin ya Mbak ya? Ya, betul. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan dan doa yang sudah diberikan. Ya, jadi kalau boleh kita tahu kondisi Vito di detik-detik terakhir itu seperti apa sih, Mbak Feni? Dari awal kejadian di tanggal 8 Maret tersebut itu Vito masuk ke ruang IGD dengan kondisi yang cukup berat. Yang pertama ada luka di batang otaknya itu pendarahan. Lalu kedua di bagian tengkorak kepala terjadi retak. Ada patah tulang pipi. Terjadi pendarahan dan pembengkakan di paru-paru. Lalu juga ada patah di bagian kaki kiri dengan luka terbuka. Jadi sehingga pendarahan keluar terus. Pada kejadian tersebut di TKP itu dari hidung, mulut, dan telinga sudah keluar darah. Jadi memang kondisinya sudah seberat itu saat kejadian. Ya, Mbak Bu Fenita, pada saat dinyatakan meninggal dunia tersebut memang selama 2 minggu belum sekalipun sadar ya kondisi Vito ini ya Mbak ya? Belum. Sama sekali belum sadar. Oke, informasinya betul pada saat kejadian tersebut, kalau kita boleh mengulik sedikit mengenai kronologi Mbak Feni, pada saat kejadian Vito memang pada saat menyeberang dengan kondisi yang cukup aman dan juga kemudian dalam kecepatan yang rendah, menggunakan helm juga begitu Mbak? Betul, sejauh ini kalau bisa dilihat dari CCTV, Vito tuh sempat lihat dari arah ke kiri gitu. Jadi jelas sudah melihat, oh sudah aman dan sudah clear. Kalau dilihat juga dari CCTV, kan kita sudah kasih beberapa CCTV itu. Dari CCTV yang lainnya juga terlihat masih ada mobil pick up yang juga saya yakini dia melambat saat itu menyeberang. Namun dari posisi kiri tiba-tiba ada
motor R25 yang kecepatannya lumayan tinggi sehingga tabrakannya nggak terhindari. Gitu. Posisi almarhum ini apakah memang posisi yang dibenarkan secara undang-undang lalu lintas, Mbak Feni, atau tidaklah, bisa dikatakan seperti itu? Sejauh ini kan posisi dia sudah melihat ke kiri ya Mas. Yang peraturan perundang-undang memang bilangnya jalur utama yang lurus itu diberikan jalan. Tapi saya yakini nggak serta-merta dari jalur lurus ini udah tahu kalau ada hambatan di depan harusnya juga ngerem Mas. Posisinya kenapa? Karena kalau kita lihat di sisi sama mohon maaf, karena kalau saya melihat di CCTV, mungkin produser juga bisa memfreeze-kan gambar yang di capture tadi itu ya. Artinya begini, kalau saya lihat itu posisi almarhum agak sedikit condong ke kanan ya. Apakah memang sebentar, mungkin gini Mbak Feni, bisa dijelaskan. Korban ini dari arah mana ya? Dari arah jalan apa, mungkin mau menuju ke jalan? Dari yang saya tahu ya, itu Vito jalan dari arah Berumbungan, Gang Berumbungan, depan SMP 3 ya, kalau nggak salah, SMP Negeri 3, itu kan ada jembatan. Yang saya pahami itu beliau mau masuk ke dalam Gang Anggrek, Mas, yang saya ketahui. Tapi belum masuk ke dalam Gang Anggrek, sudah ketabrak. Oke. Ya, memang kalau boleh saya gambarkan juga betul ya Mbak ya, tolong benarkan saya jika salah, perempatan di depan SMP 3 ini memang kawasan yang cukup ramai pada saat itu. Tapi tadi sekali lagi sudah dipastikan bahwa pada saat menyeberang Vito dalam kondisi yang aman ya Mbak ya. Ada juga pertanyaan Mbak dari banyak pihak, mungkin diklarifikasi lagi dari segi Vito ini berusia berapa sih Mbak, dan juga apakah kemudian sudah memiliki kelengkapan dari SIM dan lain-lain? Sejauh ini Vito di umur 18 tahun ya, terakhir. Yang saya ketahui sih, saya belum ngecek keseluruhannya ya, tapi harusnya di umur 18 tahun itu sudah punya psikologis yang siap, mental yang siap untuk berkendara. Makanya di undang-undang juga dituliskan ya 18 tahun yang memang siap untuk berkendara. Nah, mengenai pelaku yang usianya masih 15 tahun, itu pihak keluarga mengetahuinya dari mana? Karena kan yang beredar di medsos itu kan dijelaskan bahwa pelaku 15 tahun. Ya, masih di bawah umur. Betul, jadi memang dari info dari keluarga saya yang pas hari kejadian itu ada, memang anak yang menabrak Vito ini adik kelasnya, tapi Vito tidak mengenalnya. Gitu. Memang yang dikenal dan dapat informasi ya? Juga, betul di satu sekolah yang sama. Cuma saya mendapatkan informasi juga kalau memang anak ini suka bawa motor gede gitu, atau bawa motor yang cc-nya di atas cc yang biasa lah. Ya, Mbak Feni, sejauh ini informasi yang kami dengar sudah sempat terjadi 2 kali mediasi antara keluarga Mbak Feni bersama dengan keluarga korban, keluarga pelaku termasuk juga dengan pelaku. Betul? Hasilnya seperti apa Mbak Feni? Betul, masih pada ketetapannya masing-masing ya Mbak. Karena dilihatnya dari pihak keluarga penabrak, 7 hari itu cukup di ruang ICU Pak. Gitu. Tanpa ada kata maaf, tanpa ada sebuah etika yang baik lah gitu. Jadi dilihatnya 35 juta itu bisa menggantikan sebuah nyawa gitu, nyawa seseorang yang kita kasihi. Jadi saat ini kita benar-benar masih tetap melanjutkan proses hukumnya untuk mendapatkan keadilan. Nah, bicara ke proses hukum, sejauh mana koordinasi, komunikasi keluarga almarhum Vito dengan pihak kepolisian? Sejauh ini kami masih berkoordinasi terus bersama dengan penyidik yang menyelidiki semua proses kejadian ini gitu. Yang terakhir saya dapatkan bahwa pihak yang dibonceng oleh penabrak itu sudah mau memberikan keterangan pada hari Jumat lalu. Iya, tapi informasi mengenai keterangan yang disampaikan dan lain-lain belum ada update terbaru dari pihak kepolisian, Mbak Feni? Apakah juga ada sudah peningkatan status atau masih berstatus saksi saat ini?
Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi ada peningkatan status atau tidak. Gitu. Tapi yang Oke. saya terakhir dapatkan adalah memang sudah mau yang diboncengin oleh penabrak itu dimintai keterangan dan memberikan keterangan. Oke. Oke, saya ingin ke Pak Bambang Rukminto di segmen berikutnya. Pak Bambang, kita coba minta pandangan Pak Bambang berkaca Ya. mungkin dari sejumlah kasus kecelakaan atau mungkin kasus kriminal pada lainnya yang melibatkan juga Anak anak di bawah umur di bawah umur ya Pak Bambang ya. Usai jeda periode berikut kita akan kembali berdiskusi, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya ingin langsung ke Pak Bambang Rukminto, pemerhati atau pengamat kepolisian. Pak Bambang, saya izin menyadur pernyataan dari Gakum, Satlantas Polrestabes Semarang ya, AKP Aji Setiawan di media online. Ini menyebutkan memang ditemukan ada kendala Ya. dalam proses penyelidikan ini, begitu. Ini pelaku masih di bawah umur dan baru bisa dimintai keterangannya, katanya begitu. Jadi penanganan sesuai dengan prosedur dan akan tetap dilanjutkan. Namun mengingat kedua pelaku itu masih di bawah umur tentu membutuhkan proses dan waktu. Tanggapan Anda, Pak Bambang? Ya, memang terkait dengan pelaku anak-anak ini memang memiliki kekhususan ya, karena juga harus mengikuti aturan-aturan terkait undang-undang pengadilan anak seperti itu. Bahwa seorang yang tetapi terlepas dari proses itu harus memperhatikan undang-undang pengadilan anak, proses hukum terkait kecelakaan lalu lintasnya sendiri seharusnya tetap berjalan. Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas ini tentunya semua pihak tidak ada yang menginginkannya gitu. Tetapi korban sudah ada, undang-undang lalu lintas itu pun juga harus dijalankan gitu. Terkait dengan undang-undang lalu lintas, seorang yang mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, tentunya pelaku juga harus diproses melalui model A, laporan model A oleh kepolisian gitu. Karena kejadiannya ada, tentunya bukti-bukti ada dan saksi-saksi juga ada. Jadi proses hukumnya sendiri juga harus dilakukan meskipun harus mengikuti kaidah-kaidah tentang pengadilan anak, yakni Undang-Undang 3 tahun 1997 gitu. Undang-undang terkait dengan pengadilan anak ini harus memperhatikan aspek-aspek hak anak gitu. Salah satunya ketika korban ini pelaku ini adalah anak-anak, tentunya kalau diproses ditahan itu pun juga harus ditempatkan dalam tahanan khusus anak-anak. Ini yang menjadi problem kita karena hampir di semua tempat markas Polres atau Polda itu nyaris belum ada tahanan khusus untuk anak-anak seperti itu. Makanya ini mungkin yang menjadi kendala, selain juga harus melalui pertimbangan Badan Pemasyarakatan khusus anak seperti itu. Ini yang mungkin menjadi kendala bagi kawan-kawan kepolisian di Polres Semarang seperti itu. Hanya saja saya melihat memang polisi harus tetap aktif menjalankan proses ini gitu, karena korban sudah ada gitu. Dan ini tidak bisa ditunda-tunda sambil juga harus memberikan laporan insidental kepada korban atau ahli waris korban terkait proses itu, apakah bagaimana proses itu dijalankan. Kalau tidak tentunya akan mengurangi kepercayaan korban kepada proses ini, apakah ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan benar atau tidak, seperti itu. Sementara seperti itu, Mas Arief. Ya, Pak Bambang, meskipun memang menjadi kendala karena memang tahanan anak di sejumlah kepolisian wilayah masih cukup minim begitu ya, tetapi proses hukumnya kan artinya masih tetap bisa berjalan begitu ya, Pak Bambang. Pertanyaannya adalah, Pak Bambang, kalau kita melihat, benar, Mbak Maria, kalau kita melihat pelaku ini, bagaimana? Pelaku ini kan masih di bawah umur ya, Pak Bambang. Pelaku ini kan masih di bawah umur begitu. Nah, kalau misalnya kita melihat, Pak Bambang, meskipun begitu ya, pada saat kejadian korban ini masih dinyatakan koma di rumah sakit selama 2 minggu dan kemudian baru dinyatakan meninggal dunia pada Senin kemarin, proses hukum atau pasal yang akan disangkakan kepada pelaku jika kemudian nanti
tingkatan statusnya naik menjadi tersangka akan seperti apa? Menghilangkan nyawa kah atau bagaimana? Pak Bambang? Penetapan tersangka ini tentunya sudah harus bisa dilakukan ya, dilakukan langsung oleh kepolisian melalui laporan model A. Jadi memang proses penahanannya itu bisa ditunda, tetapi terkait dengan proses hukumnya masih bisa terus berjalan gitu loh. Bisa saja karena sudah ada saksi-saksi dan bukti ada korban, itu sudah bisa dilakukan peningkatan status menjadi tersangka seperti itu, Pak Maria. Oke. Mengenai pasal yang kemungkinan akan disangkakan kepada pelaku atau nanti jika kemudian statusnya naik menjadi tersangka, Pak Bambang? Ya, pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya itu sudah siap ya, terkait dengan pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Memang ancaman hukumannya bagi anak-anak ini setengah dari ancaman hukuman bagi pelaku yang sudah dewasa. Kalau dalam undang-undang tersebut pasal 310 ayat 4 itu ancaman hukumannya 6 tahun dan denda 12 juta. Berarti untuk anak-anak setengah dari 6 tahun tersebut gitu, Mbak Maria. Suara-suara di media sosial ya, Pak Bambang, yang kemudian juga ramai juga dijadikan pemberitaan di media mainstream gitu. Ini justru meminta aparatur penegak hukum bisa bergerak dengan cepat begitu. Dan suara-suara ini justru malah membandingkan dengan sejumlah peristiwa-peristiwa kecelakaan lainnya gitu yang juga melibatkan anak di bawah umur ini begitu. Nah, Pak Bambang sendiri melihatnya, adakah ini unsur kehati-hatian dari penegak hukum atau justru memang ya jelas lambat begitu penanganannya? Ya, kita tidak bisa berasumsi secara sembarangan ya, karena memang terkait dengan anak ini kita harus memperhatikan hak anak gitu. Masa depan mereka masih jauh, apalagi ini terkait dengan sebuah insiden yang semuanya orang tidak menginginkan ya. Hanya saja kalau ini tidak diproses secara benar, ini tentunya tidak menjadi pelajaran bagi kita semua gitu. Tidak bisa menjadi pelajaran bagi orang tua pengendara anak-anak ini untuk lebih hati-hati gitu. Makanya saya melihat ada prinsip tanggung jawab orang tua terkait perilaku anak ketika mengendarai kendaraan kemudian kemudian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau luka-luka seperti itu. Makanya proses hukum ini harus tetap dijalankan secara transparan. Kalau tidak, ini tidak bisa memberikan efek jera bagi semuanya, dan kasus-kasus seperti ini akan terulang lagi. Bahwa kehati-hatian itu perlu, tetapi proses itu tetap juga harus dijalankan dengan transparan dan benar seperti itu, Mas Arief. Iya, menarik juga tadi kalau mendengar pernyataan dari Pak Bambang bahwa seharusnya pihak kepolisian bisa dengan cepat langsung menaikkan status pelaku ini menjadi tersangka dengan melihat berbagai barang bukti, CCTV, dan juga keterangan saksi. Mbak Feni, apa yang kemudian diharapkan oleh pihak keluarga termasuk Anda mengenai proses hukum tersebut? Saya harapkan proses ini tetap dijalankan dengan cepat gitu, karena kami sudah kehilangan nyawa orang yang kami kasihi. Dan itu bukan hal yang mudah untuk kami. Bagaimana juga keluarga mungkin menanggapi suara-suara di sosial media ya? Bahkan ada suara seperti ini, Mbak Feni. Lawang udah meninggal juga aja masih ditetapkan tersangka begitu loh maksudnya. Nah apalagi ini begitu. Apa tanggapan Anda? Saya percayakan ini kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Karena saya yakini mereka ini, beliau-beliau ini akan menjalankan tugas sebaik-baik mungkin. Oke, terakhir Mbak, komunikasi dengan pihak keluarga pelaku seperti apa? Sejauh ini kami tidak ada komunikasi lagi dari pihak keluarga pelaku, karena memang tidak ada empati yang dapat diberikan dari keluarga pelaku untuk kami. Dan
sekalipun ada empati yang diberikan, menurut kami itu sudah terlambat lah. Masa harus nunggu orang meninggal dulu baru memberikan empati, itu sangat disayangkan. Baik, Mbak Feni Susilo, keluarga dari almarhum Vito, terima kasih atas waktunya kasih pagi banyak, dan Mbak juga Feni. sikap Terima ya, kasih banyak. perwakilan sikap dari keluarga korban juga. Salam untuk Sampaikan keluarga Vito. salam duka kami ya Iya. untuk keluarga ya, Terima Mbak kasih Feni. banyak Mbak Feni. Baik, Pak Bambang juga terima kasih, Mas Pak. dan Mbak. Di akhir pekan ini Pak, mau juga bergabung dengan kita, mengingatkan kita Mencerahkan semua. kita juga. Terima kasih banyak Pak Bambang. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk Mbak Feni juga Pak Bambang. Oke, hati-hati berkendara lah. Itu intinya dia, agak Ya. ngeri juga ternyata banyak juga kasus-kasus yang kemudian menyebabkan kecelakaan anak di bawah umur. Nah, orang tua harus memiliki kewaspadaan tinggi juga mengenai hal ini ya. Banyak kok celana pendek aja yang warnanya merah bahkan, apalagi biru ya kan gitu kan. Udah bawa kendaraan. Itu dia, Vi. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda.